Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang adjective atau kata sifat. Apa itu kata sifat? Simak terus slide-nya, nanti akan kita bahas satu persatu. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang kata sifat? Ada 3 hal utama yang akan kalian pelajari. Pertama adalah definisi dari adjective atau pengertian dari kata sifat itu. Kedua adalah the function of adjective atau fungsi dari kata sifat. Yang terakhir adalah the example of adjectives atau contoh-contoh dari kata sifat itu. Nah, kita masuk ke definisinya. Definisi dari adjective itu words or phrase that modify or describe noun. Kata atau frasa yang mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda. Seperti apa sih? Nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau fungsinya, fungsi dari adjective atau kata sifat itu ada beberapa. Yang pertama adalah describe feelings or qualities. Menggambarkan kualitas maupun perasaan. Perasaan apa? Perasaan si kata benda atau kualitas kata benda yang dijelaskan. Kita lihat contohnya. Nomor 1, she is a kind woman. Kata bendanya yang mana? Young woman, wanita. Kata sifatnya yang mana? Kind, yang ada warna biru itu. Artinya apa? Dia adalah wanita yang baik. Nah, kata baik di situ atau kata kind di situ itu menjelaskan si woman-nya. Wanita yang bagaimana? Wanita yang baik. Atau what kind of woman? The woman that is kind, atau wanita yang baik. Contoh kedua, the teachers are awesome. Guru-gurunya keren. Nah, kata awesome di situ, kata sifat awesome itu menjelaskan siapa di situ? Menjelaskan si guru. Gurunya bagaimana? Awesome, keren. Nah, terus yang ketiga, they are happy. Nah, kata happy itu kan kata sifat, yang artinya apa? Gembira, bahagia. Siapa yang bahagia? They. Nah, they di situ itu yang disebut dengan kata bendanya. Itu ya. Terus fungsi berikutnya, tell us about size and measurement. Memberitahu kita tentang ukuran. Nah, contohnya, this room is very big. Kata big itu kata sifat ya. Artinya apa? Besar. Menjelaskan apa besar itu di situ? Menjelaskan this room atau ruangan ini. Ruangan ini sangat besar, gitu. Ruangan yang bagaimana? Ruangan yang sangat besar. Itu makanya kata big di situ menjelaskan room atau disebutnya sebagai adjective-nya. Nomor 2 itu contohnya lagi, ants are tiny animals. Semut adalah hewan yang kecil. Kata tiny atau kecil di situ itu menjelaskan apa? Menjelaskan si semutnya. Semut itu hewan seperti apa? Hewan yang kecil. Oke. Sampai di sini masih bisa ngikutin ya. Kita lihat fungsi berikutnya. Tell us about nationality. Jadi nationality itu bisa dianggap sebagai kata sifat. Contoh, Joko Widodo is an Indonesian. Joko Widodo adalah seorang berkebangsaan Indonesia. Terus yang contoh kedua, Takumi Fujiwara is a Japanese. Takumi Fujiwara adalah seorang warga negara Jepang, gitu. Terus bisa memberitahu kita tentang umur atau usia. Contohnya, this pair of shoes are new. Sepasang sepatu ini tuh baru. Itu new. Kata bendanya pair of shoes dan kata sifatnya new. Sepasang sepatu yang bagaimana? Sepasang sepatu yang baru. Contoh kedua, this house is very old. Rumah ini sangat tua. Nah, kata tua itu menjelaskan apa? Menjelaskan kondisi rumahnya. Kondisi rumahnya bagaimana? Kondisi rumahnya tua. Nah, maka tua atau old di situ adalah adjective-nya. Bisa ngikuti sampai di sini, paham? Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari adjective. Bapak akan bacakan satu persatu. Nanti tugas kalian harus menghafalkan ini.
ada 20 kosakata adjectives. Dan kalian harus hafalkan ya. Ingat sekali lagi dihafalkan biar kosakata kalian nambah. Ada apa saja di contoh adjektif ini? Ada tame. Cara bacanya ya, tame. Artinya jinak. Terus wild. Artinya liar. Tiny. Kecil. Small. Itu juga kecil. Big. Itu artinya besar. Scary. Menakutkan. Cute, lucu. Sad, sedih. Happy, senang. Cheerful, itu ceria. Dangerous, berbahaya. Safe, aman. Slippery, licin. Hard, sulit. Soft, lembut. Easy, mudah. Difficult, sulit. Beautiful, cantik atau indah. Ugly, jelek. Smart, pintar. Oke, sudah tahu cara bacanya dan artinya, kalian hafalkan. Jangan lupa. Nah, penggunaan adjektif di dalam kalimat itu ada beberapa caranya. Nah, biasanya adjektif itu muncul di depan kata benda yang dia jelaskan. Seperti yang ada di contoh di slide ini, ada 3 contoh. That Japanese man goes to Bali for a vacation. Kata bendanya yang mana? Yang kata man, yang artinya orang. Nah, Japanese itu adalah kata sifatnya. Posisinya di mana? Ada di depan kata bendanya kan? Maka Japanese itu menjelaskan si man-nya itu atau orang itu. Orang itu orang mana? Orang Jepang. Orang Jepang itu pergi ke Bali untuk berlibur. Gitu. Terus yang kedua, yang berikutnya, the big elephant eats the leaves of that tall tree. Gajah yang besar itu memakan dedaunan dari pohon yang tinggi itu. Nah, karena gajah kan punya belalai, terus dia makannya kan pucuk-pucuk daun gitu ya. Nah, kata big di situ menjelaskan kata benda yaitu elephant. Gajah yang bagaimana? Gajah yang besar gitu. Maka kata big atau kata sifatnya itu berada di depan kata bendanya. Yang dalam di kalimat ini itu katanya adalah elephant. Terus kalimat berikutnya. This old house belongs to my grandmother. Rumah tua ini milik nenek saya. Nah, lihat tuh posisinya, posisi dari kata yang dicetak biru. Di situ old, kata old atau tua berada di depan kata house. Maka old itu adjektifnya. Nah, ini penggunaan adjektif. Cara pertama penggunaan adjektif. Cara berikutnya bagaimana? Ada di slide berikutnya. Nah, cara berikutnya adalah adjektif atau kata sifat muncul setelah kata to be, is, am, are. Terus ada setelah kata seem, look, atau taste. Seem artinya apa? Terlihat. Look juga terlihat. Taste artinya rasa. This ketoprak is delicious. Ketoprak ini enak. Seperti makan odading. You look tired. Your mom's cookings taste yummy. The assignments from the teacher seem easy. Nah, kata yang dicetak biru dan yang digaris miring cetak miring itu menunjukkan kata sifat posisinya. Yang delicious itu kata sifat, tired kata sifat, yummy kata sifat, easy juga kata sifat. Nah, di depannya lihat ada kata apa? Yang kalimat pertama itu this ketoprak is delicious. Is di situ adalah salah satu bagian dari to be, is, am, Terus ada kata look, terlihat. You look tired, kamu kelihatan capek. Your mom's cooking tastes yummy. Masakan ibumu rasanya enak, taste yummy. Jadi setelah kata taste dilanjutkan dengan adjektifnya.
The assignments from the teacher seem easy. Tugas dari guru kelihatannya gampang atau mudah. Nah, sampai sini paham ya cara penggunaannya? Kalau masih ada yang belum paham, boleh nanti tanyakan ke Bapak langsung via WhatsApp. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.